Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita kembali melanjutkan untuk membacakan surah Muhammad. Di pertemuan terakhir kita telah menyampaikan tentang keadaan orang yang beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di permulaan Islam, sikap terhadap Allah di permulaan Islam, baik di Mekah ataupun ketika pertama sekali hijrah ke kota Madinah, keadaan manusia ataupun sikap mereka kepada Allah ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada dua sikap. Yang pertama, dia tunduk dan patuh kepada Allah, dinamakan dengan Islam. Yang kedua, dia menolak ataupun menutupi dirinya, ini dinamakan dengan kafir. Kafir, dan telah kita sampaikan di permulaan surah Muhammad, itu terbagi kepada dua kelompok. Ada yang dinamakan dengan musyrik ataupun musyrikin. Ada ahlul kitab. Ini orang yang diturunkan kitab kepada mereka, tetapi mereka tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan manusia ketika pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang begitu menerima syariat, mereka tunduk, dinamakan dengan muslim. Dan ada yang menolak ataupun menutupi diri, dan ini dinamakan dengan kafir. Allah telah menyebutkan orang mukmin itu di hari kiamat ada maulanya, ada penolongnya. Orang Islam di hari kiamat itu ada maula, ada penolongnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, Allah mengatakan wa annal kafirin la maula lahum. Adapun orang kafir itu mereka tidak memiliki penolong di hari kiamat. Maka kedudukan di antara orang mukmin ataupun orang yang beriman ataupun orang Islam dengan orang kafir itu tidak sama. Maka di ayat ke-14 Allah mengatakan afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Allah mengatakan, maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatan buruknya, dan yang buruk itu ia ikuti, begitu juga dengan hawa nafsunya. Maka tidak sama di antara orang Islam dengan orang kafir.
orang Islam ini manhajnya jelas. Dia tempat pijakannya itu jelas. Apa pijakannya? Al-Quran. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Itu pijakannya. Orang Islam ketika dia melakukan sesuatu ada referensi yang jelas, ada dasar hukum yang jelas, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perilakunya itu sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah, tempat pijakannya itu sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir ketika dia melakukan satu amalan itu sama sekali tidak ada dasar hukum. Yang mereka ikuti hanya hawa nafsu. Nih, hawa nafsu tu. Orang mukmin jelas dia. Setiap dia ingin melakukan satu perbuatan ataupun ingin mengucapkan satu kata, dia tahu apa dasar hukumnya. Boleh ataupun tidak. Kalau orang kafir dia tidak mengikuti itu. Yang penting sesuai dengan hawa nafsu, ia ikuti. Maka ini Allah Subhanahu wa taala katakan tidak sama. Ya, pertanyaan ini istifham ingkari. Itu pertanyaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingkari ya kedudukan orang yang beriman yang mereka setiap melakukan satu amalan itu memiliki dasar hukum yang jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang kafir mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ini tidak sama. Maka ketika mereka tidak sama, penghujung kehidupannya juga tidak sama. Ya, karena hanya sama ketika mereka hidup di dunia, maka ketika dibangkitkan kembali di kehidupan akhirat, tempat kembali mereka juga tidak sama. Oleh karena itu Allah mengatakan masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Adapun perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Ya, ada sungai, airnya itu tawar, air tawar dayo, kerum dayo, yang di mata dayo itu berubah. Kadang kamu be, ya, bedah be, rasa juga berbeda. Tetapi sungai-sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala katakan ghairi asin. Itu dia airnya tidak pernah berubah rasanya dan tidak pernah berubah baunya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai-sungai yang airnya itu air susu. Yang Allah katakan lam yataghayyar ta'muhu, tetapi rasanya tidak pernah berubah. Sama tabi-tabi. Ya, susu dan yang dah ubah, mungkin bro, mubeh haita jibli. Tapi berbeda dengan di surga. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai yang airnya itu air khamar. Khamar, imabuk. Ya, dalam bahasa Dayu diterjemahkan khamar imabuk. Ya, tapi khamar ini sesuatu yang yukhammirul akal, yang menghilangkan akal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan khamar di dalam surga itu lazzatil lisyaribin. Sangat lezat ketika dirasakan oleh orang yang meminumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu tidak menghilangkan akalnya. Hana jib khamar dalam surga. Tapi Rasulullah telah mengatakan kepada kita
man syaribahu fid dunya la yashrubuhu fil akhirah. Itu barang siapa yang sudah meminumnya di dunia, maka dia tidak akan mendapatinya kembali di dalam surga. Kemudian Allah mengatakan wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai di dalam surga itu airnya itu madu musaffa yang betul-betul asli. Ya, madu dunia nya hana ada dah. Yang tupu cuma orang mekat dengan Allah ataupun orangnya orang ciok dengan Allah. Ya, makanya ditulis tetap madu hutan asli, hutan ni yang asli, madu home. Ya, tetapi madu di dalam surga itu benar-benar Allah katakan. Ya, madu dalam surga itu wa anharun min asalin musaffa. Madu asli. Ya, air-air sungai di dalam surga tersebut. Walahum fiha min kulli samarat wa maghfiratum min rabbihim. Ya, bagi mereka di dalam surga itu semua jenis buah-buahan itu mereka dapati. Wa maghfiratum min rabbihim, dan mereka mendapati ampunan dari Tuhan mereka. Nyo orang muslim yang tunduk dan patuh kepada syariat. Lalu Allah katakan kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'a am'a'ahu. Ya, di sisi lain ya, orang yang kafir yang menutupi dirinya dari syariat, ya, Allah Subhanahu wa taala itu katakan ya, di dalam ayat ini kaman huwa khalidun finnar. Itu sama seperti orang yang kekal di dalam neraka. Wasuquma an hamima, dan mereka itu diberi minum dari air yang mendidih faqatta'a an'ahum, dan itu memotong usus-usus mereka. Ya, ayat ini kita baca sekilas, mungkin kalau kita baca di dalam terjemahan ya, tetap diterjemahkan itu kaman huwa khalidun finnar, itu sama seperti orang yang kekal di dalam neraka. Tapi ini unsurnya adalah istifham, pertanyaan. Pertanyaan yang tadi Allah Subhanahu wa taala tanyakan kembali. Kalau orang yang Islam ini ya, dia di dalam surga itu mendapati sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu, kemudian mereka mendapati segala jenis kenikmatan. Sama enggak Allah sebutkan dengan orang yang berada di dalam neraka, yang air minum mereka adalah air yang mendidih dan itu memotong usus-usus mereka. Ya, maka tidak sama, ya, tidak sama sikap mereka kepada Allah di dunia, maka tidak sama tempat kembali mereka di akhirat. Ya, para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat memahami karakter mereka. Ya, manusia itu berbagai macam jenis. Tanya berbagai macam jenis, berbagai macam pikiran dan berbagai macam hawa nafsu yang kita miliki. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan surga, Allah jelaskan secara terperinci kenikmatan surga itu. Dan orang yang memang maknanya galak hat madu. Ya, hawa ke di dunia di akhirat kelak dia mendapati sungai madu disebutkan oleh Allah. Nah, orang yang ketika hidup di dunia dia sangat menginginkan khamar, kiban rasa khamar, pakkan orang galak tak khamar, hawa tak tahan, maka dia menginginkannya di kehidupan akhirat. Allah janjikan untuknya, karena berbeda karakter orang, berbeda hawa nafsu yang ia miliki, dan berbeda sesuatu yang ingin ia capai, maka Allah disebutkan secara terperinci. Hanya bagi orang yang
mungkin beramal sebagaimana kita, ya, muslim lagi muslim dayo, mandum mengharapkan balasan di kehidupan akhirat kelak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya, tentang salat yang beliau lakukan sampai terpecah kaki beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak berhak menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya, berbeda dalam karakter ibadahnya, ya, dumna kenikmatan kagebila Allah, ya, kita bersyukur, maka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa berfikir apa yang akan beliau dapati di kehidupan akhirat. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini kedudukan nanti di kehidupan akhirat itu orang yang beriman dan orang yang kufur. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetap di Madinah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan di antara Aus dan Khazraj, ini dua suku di Madinah yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satukan di bawah satu bendera, yaitu Ansar. Kemudian datang orang-orang yang hijrah dari kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satukan kembali dengan Ansar. Mereka dinamakan dengan Muhajirin dan mereka disatukan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ansar. Ketika seluruh kaum muslimin bersatu, kekuatan mereka sangat kuat dan kebanyakan orang-orang itu sudah mulai takut dengan orang-orang mukmin. Kaya orang mukmin. Mereka pun hana sau kedejek mengaku Islam pura-pura yak pegah ro Islam. Hana orang yak pura-pura pegah ro Islam. Kepugak pegah ro Islam. Jauh lagi Bilal disiksa. Hana sau kedejek mengaku ro ke Islam ketika di Mekah. Punya orang yang betul-betul Islam baru ke pegah ro ke Islam. Mereka pura-pura hana sau kedejek. Karena risikonya mati. Tetapi ketika kaum muslimin itu memiliki kekuatan, ya, memiliki jumlah yang banyak, ya, orang-orang itu sudah banyak mengatakan dirinya muslim, tetapi mereka tidak, ya, itu dinamakan dengan munafik. Maka ini di kota Madinah, ya, Islam secara zahir mereka terpecah. Ada yang munafik, ada yang mukmin. Ketika ada orang yang mengaku beriman, Allah mengatakan jangan. Keimanan itu belum masuk ke dalam dada kalian, tapi katakan kalian itu Islam. Karena bunuh kekuatan kaum muslimin sangat kuat, ya mereka berpura-pura seakan-akan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka munafik. Ya, mereka menginginkan keburukan kepada Rasul dan pengikutnya. Berbeda dengan orang mukmin ini. Kita bisa melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah ceritakan bagaimana sifat orang munafik di dalam ayat ini. Ya, Allah membongkar kepada kita. Allah mengatakan wa minhum mayastami ilaika. Ya, dari orang munafik itu ada di antara mereka yang mendengar kepadamu. Kata Rasulullah disampaikan ayat Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadis ataupun perintah ataupun larangan, mereka tunduk seakan-akan mereka benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Betul-betul tunduk, betul-betul khusyuk pada yang dengar. Tetapi Allah mengatakan hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Yang orang munafik, ya, begitu selesai mereka keluar dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengatakan kepada orang yang beriman, madza qala anifa. Pegah hendaknya. Lalu Allah mengatakan ulaikal ladzina taba Allah ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum.
itu mereka adalah orang-orang yang Allah sudah kunci hati mereka dan mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Ini yang membedakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang membedakan munafik dengan mukmin? Putra beda munafik dengan mukmin. Pada dengar ayat Al-Quran. Ya? Ya. Jadi yang membedakannya apa? Yang membedakan kedua ini adalah amal. Amal yang membedakan orang munafik dengan orang mukmin. Ya, orang mukmin, orang munafik dengar khutbah, dia dengar wah apa-apa khatib disampaikan tentang riba. Menang gedubit dari masjid, moyang pun bubuk riba. Dia dengar. Tetapi amal tidak ada. Tidak melahirkan amal. Ini yang membedakan orang munafik. Ya, munafik apa yang mereka dengar itu untuk mengisi otak. Sedangkan orang yang beriman apa yang mereka mendengar itu untuk mengisi hati. Maka berbeda kedudukannya. Munafik dengan mukmin. Nah, kabeh menang debit selesai. Oh, begah lah kan. Kabeh selesai enan hagai. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Jundub ibni Abdullah, beliau mengatakan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan. Dulu kami itu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami masih sangat muda, fityan, tentang anak mit, kamu. Tetapi beliau mengatakan fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dahulu diajarkan iman oleh Rasulullah sebelum kami diajarkan Al-Qur'an. Ya, awaina keimanan le. Segala enggak pernah Al-Qur'an. Lalu beliau mengatakan summa ta'allamnal Qur'an fazadna imanana. Begitu kami pelajari Al-Qur'an maka bertambah keimanan kami. Ya, tambah jujur keimanan ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Amal itu makanya disebutkan oleh Jabir ibni Abdullah, ya, hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Jundub ibni Abdullah. Itu kami dulu bersama Rasulullah SAW diberikan iman sebelum Al-Quran. Maka ketika kami mendapati satu ayat yang memerintahkan kami untuk melakukan ini, kami lakukan. Satu ayat yang melarang kami untuk melakukan ini, kami tinggalkan. Ya, tetapi kalian hari ini membaca Al-Quran dari pertama sampai akhir tanpa ada amalan. Ana amalan na yo. Yang padungga ka khatam Al-Quran. Titi puasa 5 ge khatam Al-Quran. But mentang but harum. Akhlak mentang buruk. Kibanjara khatam Al-Quran 5 ge. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Kibancara adanya khatam Al-Quran, akhlak mentang buruk dengan sesama kita. Khatam Al-Quran but harum mentang. Khatam Al-Quran masih cukup banyak perintah-perintah yang kita langgar. Maka patah posisi tanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Manteng hino sajian orang munafik ataupun bersama orang mukmin. Ya, ini yang bisa menjawab kita. Mereka jawab gop, mandum dah gop nyan munafik. Menanda paling uwi nyan sang munafik juga mian. Tak paling unen nyan sang munafik juga mian. Tapi draw coba kita jawab. Kita yang bisa menjawab di mana posisi kita ini. Munafik atau mukmin? Pat dai. Kiban waktu kita dengar satu ayat Al-Quran. Kiban waktu kita dengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan mengamalkan atau hanya sekedar mendengar? Maka ini yang membedakan orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Ya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang beriman, walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, begitu mereka dengar, ya, mereka mencari petunjuk, kemudian mereka dapati petunjuk, mereka mengikuti petunjuk tersebut, lalu Allah mengatakan zadahum huda wa atahum taqwahum, maka Allah tambah bagi mereka petunjuk. Ya, yang ka sunnatullah, ya, ketika kita dapati satu perintah Allah, kita melaksanakan, Allah gepemudah loh untuk kita amalkan perintah lainnya. Kita amalkan loh, Allah pemudah loh untuk kita amalkan perintah lainnya. Ya, tetapi ketika kita mendapati satu perintah ataupun kita mendapati satu larangan, kita melanggar perintah ataupun melaksanakan larangan, ya Allah makin menjauhkan kita dari perintah untuk kita laksanakan ataupun dari larangan untuk kita menjauhkan diri darinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, huda, petunjuk ini para ulama kita ketika menjelaskan huda itu ada bayani atau irsyadi, ya, ada petunjuk yang berbentuk bayan, penjelasan, ya, kita harus mencari penjelasan, irsyad, mengarahkan kita. Kemudian bagian dari hudan itu adalah sabat, kokoh kita di dalam syariat. Yang pertama payah tamita, kemudian ketika merempek laksanakan. Ketika kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kaki kita. Dan kita sudah menyampaikan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya dan Allah akan mengokohkan kakinya. Itu ini makna dari hudan, ya, dari petunjuk yang membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur. Contoh yang paling konkret, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan kepada kita jelas contoh kebila Allah. Kiban takalan urang munafik, kiban takalan urang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baqtah faqad jaa asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Nah, ini peringatan pertama kepada orang munafik. Ya. Maka tiadalah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat. Ya, nah preh lain, preh kiamat, ya, baik kiamat sughra, kematian, ataupun kiamat kubra. Itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan anta'tiyahum baqtah. Kiamat itu akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Ya, baik yang sughra, yaitu kematian, ini tiba-tiba akan datang kepada kita. Ataupun kiamat kubra, Allah menghancurkan negeri ini, mandum dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga datang tiba-tiba. Hana prediksi pajan kiamat itu terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Jibril bertanya tentang kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bertanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Hana tujuan, tiba-tiba akan datang kiamat itu. Lalu Allah mengatakan faqad jaa asyratuha, dan tanda-tanda dari kiamat itu telah datang. Aduh. Saboh mendengsip tanda bagi kita, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah mengutusku dengan kiamat itu seperti ini. Waktu yang sangat dekat. Hana payah tak fikirnya preh dajjal, preh dubitnya, preh dubit je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, itu tanda sudah dekatnya kiamat. Kasihnya bagi dayo. Iputra tanah preh lo. Ya umanya don hana ile beramal,
long mantau muno, long mantau muno. Apa kita menunggu kiamat itu datang, ataupun kita memang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan, fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat telah datang? Ya, hana manfaat le kabeh ka selesai. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, ya, ketika datang para malaikat, ketika datang Allah dan para malaikat saffan saffa, kemudian ditarik neraka jahanam itu dekat, lalu orang-orang kembali mengingat, seandainya dahulu di dunia aku melakukan ini, seandainya dahulu di dunia aku melakukan ini, seandainya dahulu di dunia aku melakukan ini. Maka Allah mengatakan, fa anna lahu dzikra. Enggak ada manfaat. Untuk apa diingat lagi? Kita tidak dapat melakukannya. Maka para salaf dahulu, mereka selalu membayangkan diri mereka ini, di mana posisi kita sekarang. Mia dum umudanyo oranyo, dumna ka amal dapubut, dumna keburukan dapubut, kita bayang siga. Di mana posisi kita? Apa kita di dalam surga atau kita berada di dalam neraka? Coba kita bayangkan sekali. Draw dia dah bayangkan, patahnya tanya jino. Pat, dia meninggai, uronyo meninggai, detiknya meninggai. Patah posisi dia. Pada dibangkitkan dah Allah kemudian kita di dalam surga, ataupun ketika Allah bangkitkan kita berada dalam neraka. Anak pun tak perhebat draw di dunia ini. Ya, penghujung kehidupan kita bagaimana? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Ya, kita masih hidup di dunia, maka ini adalah waktu kita untuk beramal. Maka Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang benar, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika, dan perbanyaklah memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Laki ampun ba Allah. Ya, tuba liman mala'a kitabahu bistighfar. Rasulullah mengatakan, berbahagialah orang-orang yang kitab amalnya kelak di akhirat itu dipenuhi dengan istighfar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah orang yang paling banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan 60 sampai 70 kali, dalam riwayat disebutkan sampai 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil mu'minina wal mu'minat. Ya, tidak cukup ketika memohon ampun itu hanya untuk diri kita, tetapi walil mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, walil mu'minat, dan kepada orang-orang yang beriman perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan minta ampun kepada Allah. Dan itu doa fi dhahril ghaibi, itu doa yang diucapkan secara ghaib, itulah doa yang paling mudah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kita doakan saudara kita, ya Allah nupu ampun si fulan. Urangnya hana gedepu, hana payah pegah ba urangnya. Itu doa yang paling mudah Allah kabulkan. Begitu kita mengatakan ya Allah ampuni si fulan, malaikat akan mengatakan amin walaka mislahu. Amin, malaikat mengatakan, dan malaikat kemudian menyebutkan engkau juga berhak mendapatinya. Laki ampun kero, laki ampun. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni orang-orang beriman, ya Allah ampuni orang-orang mukmin. Malaikat akan mengatakan amin, engkau juga mendapatinya. Hanya pi merempok dalam ampunan. Ya puya tamu doa ke kau.
Sama sebagaimana kita berdoa untuk diri kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Allah mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini, dan Allah mengetahui di mana tempat kembali kita di kehidupan akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kita lanjutkan bagaimana bentuk orang-orang munafik ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Banyak. Di ayat 15 Tuhan dikatakan sungai-sungai yang rasanya tidak payau, kemudian rasanya seperti itu, kemudian seperti hamba yang tidak, dan seperti madu. Apakah ini sama dengan sungai yang dikatakan dalam satu sungai Kausar, atau berbeda? Baik, ya, sungai-sungai di dalam surga itu sangat banyak jenisnya. Ya, cukup banyak jenisnya. Tapi muaranya itu satu. Ya, muaranya itu ada di surga Firdaus, dalam riwayat disebutkan surga Aden. Dari surga Aden itu tasyakkaka fihi anhar. Dari situ seluruh sungai-sungai itu akan terpecah. Kausar dengan sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini berbeda. Ya, ini bukan sungai yang sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kausar tentang itu, dan di ini adalah sungai yang berada di dalam surga. Tapi muaranya semuanya satu, berada di surga Aden, itu surga yang paling tinggi. Dalam riwayat disebutkan surga Firdaus, itu surga yang paling tinggi. Tapi dari situ seluruhnya, ya, sungai-sungai terpecah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kita berdoa kepada orang mukmin dan orang mukmin yang mendapat juga ampunannya. Tapi kalau misal orang berdoa kepada orang yang sudah mati, gimana? Misalnya kan ada orang acara-acara kematian berdoa, bagaimana sama dengan kita berdoa dengan orang mukmin yang lain? Ya, berdoa untuk orang yang sudah meninggal itu sama dengan berdoa untuk orang mukmin yang masih hidup. Ya, Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, ya Allah ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami. Sampai Allah mengatakan kemudian la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahab lana. Ya, itu doa yang dibacakan, ya, kepada saudara-saudara kami yang telah lampau. Itu orang-orang yang telah meninggal. Itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada khilaf di dalamnya sama sekali. Berdoa untuk orang yang telah meninggal itu sampai kepada mereka. Yohana khilaf. Ya, cuma yang menjadi permasalahan itu berkumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal, ini yang menjadi berbeda. Berdoa dan yang kedua mendoa, ya, sampai kepada si mayit apapun yang kita doakan. Maka Rasulullah SAW, ya, begitu selesai penguburan mayit, langsung beliau berdiri, ya, kemudian melemparkan debu ke atas kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan fastaghfiru limautakum li'annahumul an yus'al. Itu mohon ampun kepada mayit kalian, karena mayit kalian sekarang akan ditanya. Ya, mohon ampun sampai kepada mayit. Ya, ini tidak ada khilaf di dalamnya. Hanya khilaf doa untuk orang mati itu sampai kepada mayit, dan tetap malaikat mengaminkan dan malaikat mengatakan engkau juga akan mendapati hal yang sama. Nah, perbanyak doa, terutama untuk orang tua kita. Ya, kita yang urodudo ketika dibangkitkan oleh Allah, orang tua kita bertanya, ini dari mana aku mendapati ini? Sedangkan amalku itu tidak cukup untuk kedudukanku.
gepa angkat derajat di hari kiamat oleh Allah. Orang syik dan yohirin pandai longnya Allah amalan long nasib. Maka Allah mengatakan kepada mereka, itu dikarenakan istighfar anakmu untukmu. Ya, mohon ampun kita yang kita ucapkan, yang kita lantunkan kepada Allah untuk orang tua kita itu sampai Allah mengangkat derajatnya apabila orang tua kita itu beriman. Tapi kalau kafir itu tidak. Tapi alhamdulillah yang mungkin orang tua kita itu seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.